Halo, jumpa lagi adik-adik. Hari ini saya Dr. Isna akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk sediaan obat yang khusus. Untuk kali ini kita akan membahas sediaan untuk perektal, pervaginam, dan pervaginam ya. Untuk yang pertama mungkin perektal dulu. Di sini saya bawa contoh dua. Yang pertama adalah yang berbentuk gel. Dan yang kedua adalah yang berbentuk suppositoria. Jadi dia bentuknya sebenarnya dia adalah padat kalau kita pegang. Mari kita buka ya. Kalau kita pegang, dia konsistensinya rasanya seperti kalau sabun. Jadi ketika ada basah sedikit, rasa licin. Kenapa begitu? Karena ini nanti akan dimasukkan ke dalam liang dubur. Sehingga ketika akan memasukkan ke liang dubur, basahin dulu sedikit ujungnya untuk melancarkan, nanti kita dorong itu lebih licin ya. Untuk obat-obat perektal ini keuntungannya dia memberikan efek yang cepat karena walaupun dia ini adalah efeknya sistemik, kalau ini contohnya adalah paracetamol ya, jadi adalah efek antipiretik atau penurun panas yang kita harapkan itu bersifat sistemik, tapi kita potong kompas lewat dubur sehingga dia tidak melewati saluran pencernaan dan penyerapannya jadi lebih cepat ya. Kemudian kalau yang contoh di sini adalah gel ini contoh mereknya adalah Microlax ya. Jadi dia bersifat laksatif. Ini sifatnya lokal terhadap usus ya. Jadi walaupun sama-sama dimasukkan ke dalam dubur, efek yang diharapkan berbeda ya. Kalau yang ini sistemik dan yang ini peristaltik di usus juga, hanya di usus saja gitu. Jadi keuntungannya dia cepat bereaksi gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya memang untuk pemakaiannya harus dibantu ya, harus dibantu. Tetapi ini cocok, kalau contohnya ini paracetamol cocok untuk anak-anak atau orang tua yang tidak kooperatif atau pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak mungkin ditelan atau meronta-ronta dan bahaya kalau akan dipasangkan injeksi. Ini merupakan pilihan yang rute obat, pemberian obat yang cukup bisa diandalkan. Misalnya kalau pada anak kejang demam itu kita bisa berikan paracetamol perektal, kita bisa beri diazepam perektal karena anaknya pasti menangis meronta-ronta masih kejang-kejang gitu ya. Jadi biasanya tidak kooperatif. Ini bisa menjadi pilihan rute pemberian obat. Selanjutnya ini adalah sediaan yang digunakan di vagina ya. Jadi ini memang pervaginam ya. Mungkin bayangin yang ngilu, tapi memang ini adalah obat-obat yang sering digunakan untuk kasus-kasus infeksi terutama pada penyakit menular seksual atau infeksi di vagina ya. Yang harus diingat untuk obat-obat sediaan pervagina tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang belum menikah atau masih gadis atau masih perawan ya, karena masih ada selaputnya. Jadi akan sulit atau akan merusak kalau kita gunakan obat-obat pervagina. Contoh di sini adalah Nystatin ya. Nystatin tablet vagina bentuknya pipih seperti mata ya. Jadi berbeda dengan tablet yang biasa diminum ya.
ini keuntungannya ya dia langsung bersifat lokal di organ yang dituju ya. Jadi kalau ini adalah antibiotik atau dia anti jamur, itu langsung di tempat infeksinya, umumnya contohnya pada vaginitis gitu ya. Jadi kita mau beli metronidazole atau kita beli nystatin, kita langsung masukkan obat itu ke dalam liang vagina ya. Kerugiannya ya sulit makainya, agak kurang nyaman mungkin untuk beberapa, ada yang kesulitan memasukkan ya, kemudian mungkin sedikit banyak menimbulkan rasa nyeri ketika digunakan. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah vaginal douche. Ini ada aplikator khususnya ya, ini untuk satu orang satu ya. Jadi vaginal douche ini pada prinsipnya adalah untuk membilas. Jadi ini nanti ada larutan povidone iodin yang dimasukkan sesuai ada penandanya, kemudian diisi dengan cairan sehingga penuh. Jadi ini diencerkan lagi. Kemudian aplikatornya yang biru ini dimasukkan ke liang vagina, kemudian ini bisa ditekan untuk membilas. Jadi douche itu untuk membilas ya. Jadi ini istilahnya vaginal douche. Oke, untuk sediaan vagina dan perektal cukup sekian dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kita bahas lewat diskusi. Terima kasih. Bye.